Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ian Mulyadi dengan NIM C2257201005. Ya, di sini di video pertama kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menginstalasi CodeIgniter. Untuk pertama-tama kita download dulu CodeIgniter-nya. CodeIgniter kita cari aja di Google. Terus kemudian kita download. Nah, misalnya sudah kita download dulu. Nah, kita pilih yang mana nih versinya. Kita gunakan yang konteksnya terempat ya. Terus selanjutnya kita juga perlu web server. Kita boleh pakai Laragon atau Exam, tapi di sini saya menggunakan Laragon. Jadi saya menggunakan Laragon. Saya downloadnya Laragon ya. Nah, di sini tinggal download saja. Nah, setelah selesai, keduanya kita install. Bagaimana cara installnya? Nah, untuk Code Igniter-nya, pertama kita install di kalau di Laragon itu di www installnya. Kita ekstrak ke www. Sementara kalau exam, kita ekstrak file coordinatornya itu ke htdoc. Jadi ini kita ekstrak ke www karena kita menggunakan Laragon ya. Kita ekstrak dulu. Ya, tinggal kita tunggu. Ya, setelah selesai diekstrak, kita akan melakukan sedikit konfigurasi pada file-file tertentu ya. Nanti kita ada sedikit ubah-ubah di dalamnya supaya lebih maksimal lagi. Ini tinggal tunggu aja. Setelah selesai ini nanti kita ubah dulu namanya ya dari project creator-nya. Nah, sudah selesai nih. Kita ubah dulu. www. Nah, ini tadi kan filenya. Kita ubah dulu namanya. Misalnya, ini saya pakai nama NIM saya aja. Terus kita masuk. Terus kemudian kita ubah pada bagian INV-nya dulu. INV. Pada bagian INV ini kita harus menambahkan titik di depannya. Nah, oh ya, untuk selanjutnya kita harus cek dulu nih, kita udah terpasang belum nih, udah terinstall atau belum code igniternya. Gimana cara ngeceknya? Kita buka menggunakan web server kita. Di sini kan saya menggunakan Laragon. Ah ya, di sini saya menggunakan Laragon dengan dengan PHP 8.1.10. Kita start dulu, terus kita buka. Nah, di sini bagian localhost, kita buka folder kita tadi C22. Ini supaya kita tahu udah terinstall atau belumnya ya Project Editor-nya. Nah, misalnya tampilan awalnya seperti ini, maka dia sudah terinstall artinya. Nah, ya, di sini tambahan public itu tadi supaya menampilkan ini. Karena tampilan awal ini kan indeks nih, indeks PHP. Indeks PHP itu adanya di public. Jadi kita dari sini, ini kan kita buka nih, kita buka foldernya. Sini. Nah, mana nih? Sini nih, C2257 nih. Ini folder ekstrak tadi nih. Terus kita buka lagi nih ke public. Kita slash public lagi. Nah, terus masuklah ke index. Jadi jadi muncullah tampilan awal ini. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, ya itu sudah terpasang, sudah terinstall. Selanjutnya kita lanjutkan konfigurasi bagian INV tadi. Kita buka dulu. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, pada baris 17 kita hidupkan dulu nih. Kita hilangin aja pagarnya. Terus bagian produksinya kita matikan. Cara matikannya gimana? Ya, tambahkan aja pagar. Terus kita ubah jadi development. Development. Environment development. Kenapa kita ubah dari production jadi development? Itu anggapannya seperti mode pengembang. Jadi kalau di HP itu namanya mode pengembang. Jadi misalnya nanti kita ada kesalahan kode nih, kesalahan ketik gitu, ada typo gitu. Nah, pas kita run, kita bakal tahu tuh. Misalnya ada kesalahannya pada baris berapa gitu. Misalnya baris nomor 7 yang salah. Jadi nanti pas waktu di run, bakalan ada notifnya. Bakalan muncul. Baris nomor 7 salah nih gitu. Ya, selanjutnya kita ubah juga bagian app config app.php.
Ya, untuk di sini kita pertama itu yang kita ubah itu base URL. Base URL-nya dari mana? Base URL-nya dari sini tadi, dari localhost kita tadi. Kita copy aja nih, localhost folder kita sama public tadi. Kita copy aja. Kita masukin ke sini. Terus kemudian yang harus kita ubah itu default lokal atau lokasi awal lah. Lokasi awal itu kan di Indonesia nih. Nah ini dia default lokal. Kita di Indonesia nih kita ubah. Ini kan awalnya N itu English gitu lah kita ubah jadi ID sebagai Indonesia. Kemudian time zone-nya kita Indonesia juga. Nah ini time zone nih kita ubah jadi time zone-nya Indonesia. Asia Jakarta. Ya, plus Jakarta. Nah, udah nih, udah selesai. Udah. Terus kita coba belajar membuat controller. Kita belajar bikin controller ya. Sini. Supaya nggak nampilin ini lagi. Kita bisa nampilin yang lain. Gitu. Pertama-tama kita harus bikin controllernya dulu. Di sini, controller. Bagian home ini kita copy aja. Copy paste. Terus kita ubah aja namanya. Kita ubah jadi misalnya belajar PHP. Kita ubah. Saya ada kode di sini. Kita bakal kasih tahu kok. Nah, semula yang kelasnya itu belajar, nah, ada perbandingan ya. Nah, ini yang home nih. Home ini yang awal nih, yang awal. Jadi kelasnya tuh home. Kita ubah menjadi belajar. Untuk public function-nya kita juga ubah jadi web framework. Kita ubah jadi apa aja sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang penting kita harus samain aja nanti. Nah, terus ke bagian view. View-nya kan ubah nih, kita ubah dari view welcome message. Welcome message itu yang ini. Yang ini welcome message nih. Bagian awal ini. Kita ubah menjadi view web view web framework. Karena kita ubah view-nya, jadi kita harus bikin view baru. View barunya harus dengan nama view web framework. Kita bikin dulu view-nya. View-nya di sini, di folder view. Kita tambahin aja, di copy aja. Di sini kita ubah namanya jadi view web framework. Dan kita buka lagi. Kita ubah isinya. Ini kan banyak nih isinya nih. Apa saja. Kita ganti yang simple. Nah, kita mau nampilin ini aja. Ingat ya, nama filenya harus sesuai. View web framework sesuai dengan yang di sini. View web framework. Sama juga kayak yang home tadi. Home view ini, view-nya welcome message. Itu sama juga. Welcome message nih. View ini. Nah, kemudian setelah itu kita ubah nih bagian routes di config routes sini dia. Nah, kita tambahin kita nambahin buat pemanggilannya nanti supaya bisa menampilkannya, nampilin yang mau kita tampilin ya. Terus nah, kita tambahin routes get sore aku bisa. Jadi kan ini kan tadi kan langsung ya ke public tadi ya, nih public bagian public tadi bagian munculnya home index ya, munculnya yang ini tadi ini. Nah, kita mau nampilin yang ini, view web framework. Nampilin yang ini. Gimana caranya? Ya kita bikin ininya dulu, proses get-nya lagi. Kita bikin yang baru. Kita bikin baru, misalnya kita bikin hore, aku bisa. Jadi kita, ini kan udah hore, slash aku bisa. Nah, kita tambah. Kita tinggal tambahin aja nih. Sini. Public, slash hore, slash aku bisa. Wah, error nih. Ah, nih ketahuan errornya di bagian mana? Di sini. Bagian controller or its method it's not found. Nah, ini kenapa tadi kita ubah jadi development ya. Nah, di sini. Nah, ini harusnya nggak pakai spasi. Kita hilangin spasinya.
Coba lagi, refresh. Nah, berhasil. Ya. Hai, saya sedang belajar PHP Framework Code Igniter. Jadi bisa kan? Udah muncul. Jadi muncul dia. Setelah kita ubah bagian rotesnya, kita panggil menggunakan Core, aku bisa, dia muncul. View message-nya. View message-nya itu ini, view web framework. Kalau di home tadi kan view message. Jadi sekian dulu untuk video pertama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.